aimanu fal aimanu wa dalilu dalika ma akhrajahu al-Bukhari an Anas bin Malik. Apa syar'annya itu apa? Yang disyariatkannya itu apa? Kenapa kok bisa disyariatkan? Nah, dalilnya eh, adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di sini ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan, bahwasanya Anas bin Malik ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariba labanan, minum susu. Wa'ata darahu, lalu datang tamunya ya, lalu datang tamu. Wa'ata darahu, wajalabathu syatan. Lalu Rasulullah itu memerah, wajalabathu syatan, memerahkan susu, ya, memerahkan susu kambing untuk tamu yang datang tersebut. Nah, sudah sampai syatan. Fasyubtu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal bi'r. Lalu Anas bin Malik ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas bin Malik ini mencampur susu itu dengan air yang ada di sumur. Campur dengan air sumur. Fatana walal qadaha fasyariba. Lalu Rasulullah mengambil cangkir lalu meminumnya. Lalu wa'an yasarihi Abu Bakar, di samping kanannya itu ada Abu Bakar. Wa'an yaminihi Arabiyun, di samping kanannya itu ada di samping kirinya itu ada Arabi atau orang Arab Baduy di sini. Ya. Orang Arabi, orang Arab Baduy atau orang Arab yang berasal dari gurun pasir. Fa'ato al-Arabiyya fadlahu. Lalu Rasulullah lebih memberikan kepada si Arab Baduy ini yang berada di sisi kanannya untuk minum susu terlebih dahulu. Itu maqala al-aimanu fal aimana. Sisi kanan itu lebih berhak, lalu sisi kanannya lagi. Maksudnya di sini adalah lebih diutamakan kepada tamu yang berada di samping kanan. Maksudnya al-aiman di sini si Arab Baduy ini orangnya lebih sepuh, ya, lebih sepuh daripada orang-orang yang ada di sini. Nah, al-fikrah ar-ra'isiyah, gagasan utama dalam soal tersebut, apa gagasan utama? Yang pertama ada at-tarhibu bid-duyuf, menyambut tamu. Yang kedua ada adamul isyrafi fi diyafatil mudhif, tidak berlebihan dalam menjamu mudhif, ya, menjamu tamu. Tauqirul adabi wa kibarus sinni, lalu menghormati adab dan orang yang lebih tua. Musahabatu dhaifi libabil baiti inda furujihi, mendampingi tamu sampai ke pintu ketika keluar rumah. Ad-du'a'u lil mudhif, mendoakan tuan rumah. Dari gagasan-gagasan yang ada dari soal A, B, C, dan D,
Yang paling memungkinkan adalah taukirul adabi wa kibarusin. Karena di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah itu lebih menghormati orang yang lebih tua, tamu yang lebih tua. Ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Fitrah Ar-Raisiyah ini biasanya sering keluar ya teman-teman saat ada soal-soal tes masuk. Nah, penalarannya di sini kita dibutuhkan tentang fikrah atau isian atau intisari dari soal. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, ada teman-teman yang ingin bertanya tentang soal nomor 108 ini? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ya soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya nomor 110. Ini soal i'rab ya, biasanya ada dalam nahwu. I'rab kalau kita belajar bahasa Arab, ada gramatika dalam bahasa Arab itu namanya nahwu sorof. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada grammar, dalam bahasa Arab itu ada namanya nahwu sorof. Nah, di sini kita akan belajar tentang i'rab, salah satu pelajaran dalam nahwu. Maksudnya menentukan satu persatu kata ini apa ini ya, i'rabnya atau apa kedudukan kata tersebut. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris kan I itu eh, ini ya subjek gitu seperti itu. Dalam bahasa Arab ada yang namanya nahwu. Soal nomor 10, 110, kanat talibu hadiron. Kanat talibu hadiron. Ma'irobu al-jumlah as-sabiqah. Kana itu huruf kana ya, huruf kana. At-talibu hadiron. Jadi kana itu bisa diartikan ketika, sedangkan at-talibu itu adalah murid, hadiron, hadir atau ada saat itu, atau eh, hadir ya hadir, atau apa ya, attend, menghadiri, ada. Dari soalnya pilihannya pertama ada kana fi'lun madi mabniun alal fathi. Fi'il madi atau kata yang sudah lampau atau kata kerja yang sudah lampau, mabniun alal fathi, yang di situ terdapat fathah di akhir katanya. Lalu at-talibu mubtadaun, mubtada'u kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahira ala akhirih. Lalu at-talibu yang berarti murid, mubtada, mubtada kana, mubtada'u kana, mubtada dari kana di atas. Marfu'un itu marfu, marfu itu apa ya? Dia tanda pada i'rab, ya, bisa dia diakhiri oleh dhamma atau diakhiri oleh waw ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma ad-dhahira ala akhirih. Lalu maksud dari i'rab ini dia adalah marfu'nya itu tandanya apa? Tandanya adalah ad-dhammah. Dia berharokat dhammah pada akhir katanya. Lalu hadiron, khobaru kana mansubun, khobar dari kana, materi mubtada dan khobar. Mansubun, dia mansub. Mansub, dia kalau marfu itu biasanya dia diakhiri dengan dhammah, kalau mansub itu biasanya diakhiri dengan fathah.
Wa alamatu nasbihi tanwinul fathi adh-dhahira ala akhirih. Dan bukti dari kemansupannya itu adalah tanwinul fathi. Jadi ada huruf fathah yang jelas pada akhirnya. Lalu yang B, kana fi'lun madhi mabniun alal majhul. Fi'il madhi yang mabni atau dia mabni itu ya dia terdiri mabni alal majhul terhadap sesuatu yang majhul. At-talibu mubtada'u kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma ad-dhahira ala akhirih. At-talibu dia mubtada dari kana marfu' yaitu dia dirafa'kan wa alamatu raf'ihi dan bentuk rafa'nya itu adalah huruf dhammah yang jelas pada akhir katanya. Hadiron ismu kana mansubun wa alamatu nasbihi fatatun dhahiratun ala akhirih. Dia isim kana mansub, bentuk nasabnya adalah dia berharokat fathah yang jelas pada akhir kalimatnya. Lalu yang C, kana fi'lun madhi atau kana dia termasuk fi'lun madhi nakis mabniun alal fathi. Ya, ini ini ya yang lumayan mendekati kebenaran. Mabniun alal fathi. Fi'il madhi nakis ya maksudnya adalah fi'il madhi yang tidak sempurna mabniun alal fathi yang dia mabni atau terdapat fathah di akhirnya. At-talibu ismu kana mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Isim kana mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Jadi kana ini dia membuat kata setelahnya itu menjadi marfu ya. Jadi di sini ismu kana mansub itu tidak tepat. Karena itu membuat kata setelahnya itu menjadi marfu atau berharokat dhamma atau waw di akhirnya. Tandanya berharokat dhamma atau waw sukun di akhirnya. Jadi kalau dia dibilang mansub, langsung saja teman-teman coret berarti sudah tidak tepat. Hadiron juga khobarukana marfu. Sedangkan khobar kana itu dia dinasabkan ya, bukan dirafakkan. Berarti tidak tepat. Walaupun yang kananya, i'rob kananya yang pertama itu benar, tapi at-talibu sama hadironnya tidak benar. Teman-teman bisa lihat di sini at-talibu ini harokatnya dhamma ya terakhirnya. Sedangkan di sini dibilang fathah berarti kurang benar. Sedangkan hadiron ini dia berharokat fathatain. Lalu tapi di sini dibilang dhamma berarti tidak benar juga. Lalu yang D kana fil madi nakis. Nah, ini sudah benar ya. Fil madi nakis mabniun alal fathi. Dia ada fathah di akhirnya. Ini sudah benar kananya. Ini sudah benar kananya. Lalu at-talibu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma ad-dhahira ala akhir. Nah, isim kana atau at-talibu ini masuk dalam isim kana marfu'un. Nah, kana ini merofakkan kata setelahnya. Jadi dia benar ya, sesuai harokatnya dhammah, dia bilang juga rafa
Dan wa alamatu raf'ihi dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Jadi ini juga benar. Lalu hadiron, khobar kana mansub. Kana itu menasabkan khobar. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhir. Ini juga benar. Ya. Jadi hadiron ini sesuai ya, dia berharokat fathatain. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Lalu karena fi'il madhi yang E tidak tepat ya. Fi'il madhi mabniun alal fathi ini tidak tepat karena itu fi'il madhi nakis. Fi'il madhi yang tidak sempurna. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman untuk soal i'rab nahwu sekarang untuk nomor kali ini sebelum kita melangkah ke soal selanjutnya. Tidak ada? Nah, baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya soal selanjutnya. Oh, belum hapus. Oke. Nah, ini jawabannya ya teman-teman. Jadi karena fi'il madhi nakis mabniun alal fathi. Kata kerja lampau, fi'il madhi itu kata kerja lampau. Nakis yang tidak sempurna mabniun alal fathi. Yang didasari harokat fathah di akhirnya. Lalu at-talibu ismu kana marfu alamat raf'i ad-dhamma adh-dhahirah ala akhir. Isim dari kana. Kana ini masuk ke dalam pelajaran nahwu ini masuk ke dalam kana wa akhwatuha ya. Sedangkan kana wa akhwatuha itu ada kana, ada ka'anna dan lain sebagainya. Kana dan akhwatuha ini dia merafakkan isim, merafakkan mubtada. Mubtadanya itu kalau misalkan ada eh, jumlah ismiyah ya atau jumlah yang tidak ada kata kerja di situ ya di dalamnya seperti at-talibu hadiron, tidak ada kata kerja di situ kan. Atau murid itu hadir atau ada atau menghadiri, itu tidak ada kata kerja, itu jumlah ismiyah. Jadi ketika masuk kana ini mubtadanya atau ibu ini sebenarnya mubtada ya, mubtada. Hadiron ini khobar. Jadi sebelumnya hadiron ini dia berharokat doma, bukan berharokat fathah. Dia berharokat doma. At-talibu hadirun. Ketika masuk kana, maka harokatnya dia berubah menjadi mansub. Berubah menjadi mansub. At-talibu ini dia mubtada awalnya. Mubtada. At-talibu ini mubtada. Sudah benar marfu ya. Tetapi ketika dia atau ada kana sebelumnya, maka namanya dia berubah menjadi isim kana. Berubah menjadi isim kana. Jadi namanya yang awalnya mubtada berubah menjadi isim kana. Sedangkan hadiron ini dia yang awalnya khobar saja, dia juga berubah nama menjadi khobar kana. Harokatnya pun berubah dari yang awalnya dhamma atau marfu, dia berubah menjadi mansub. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang kurang jelas? Kita hapus dulu. Oke, selanjutnya kita lanjut. Kita belumkan.
Al ilmu. Nah ini maksudnya idbit al jumlah bisyaklin kamil. Nah ini kan kalimatnya ini tidak ada harokatnya ya teman-teman. Tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya di sini. Jadi idbit maksudnya di sini adalah beri harokat. Idbit itu maksudnya ya adalah memberi harokat al jumlah bisyaklin kamilin dengan bentuk yang lengkap, harokatnya lengkap ya. Dikasih harokat lengkap. Ini mufrodat ya. Mufrodat dulu mungkin kalau ada teman-teman yang pernah mondok pasti sudah tidak asing dengan mahfudot ini al ilm bisigor kanaks alal hajar ya. Jadi belajar di waktu kecil itu ibaratkan atau pengetahuan yang diperoleh di usia kecil itu layaknya mengukir di atas batu. Jadi susah untuk hilangnya. Ini mahfudot Arab atau pepatah kata dari Arab. Al-ilm fisigor kanaks lal hajar. Lalu bagaimana cara kita memberi harokat? Pertama teman-teman, kalau yang sudah pernah di pondok mungkin sudah tahu ya, tidak asing dengan harokatnya ya. Al ilmu fisigori kanaksi alal hajari. Berarti al ilmu fisigori kanaksi alal hajari. Jawabannya berarti di sini yang E ya, yang E jawabannya. Yang E. Tapi kalau teman-teman tidak tahu atau masih belum tahu dengan eh, mahfudot tersebut, bagaimana cara memberi harokat? Pertama, al-ilmu ini ya. Teman-teman juga harus mengerti al-ilmu ini apa kedudukannya. Ketika dia berada di depan, maka dia mubtada ya. Mubtada, dia harokatnya adalah dhamma. Diberi harokat dhamma ketika berada di depan kalimat. Al-ilmu dia mubtada. Harokatnya dhamma. Fisi gori, setelah fi itu asigori. Jadi setelah huruf jar, kembali lagi ya, teman-teman harus tahu tentang pengetahuan nahwu di sini. Asigori di waktu kecil ada huruf fi di sini ya, ada huruf jar di sini. Sigori, maka setelah huruf jar itu harokatnya adalah majrur. Dia harus berharokat kasroh. Ri. Kanaksi. Nah ini huruf jar juga. K ini huruf jar juga. Kanaksi. Jadi ada 3 huruf jar di sini. Pertama ada fi, ada k, ada ala. Jadi kalau sudah ada 3 huruf jar di sini, maka teman-teman cari harokat terakhirnya yang berharokat kasro. Karena huruf jar itu menjarkan atau membuat harokat akhirnya berharokat kasro. Jadi sigori, naksi, hajari semuanya berharokat kasro di akhirnya. Nah, sedangkan yang D ini juga kasro juga ya. Tapi dia ada kesalahan ya. Ada kesalahan. Kesalahannya di mana? Nah, kesalahannya di sogiri. Karena yang dimaksud di sini adalah sigor. Waktu kecil. Saat kecil. Sedangkan sogir itu kecil. Kecil atau ya
ya kecil gitu, bukan anak kecil. Visigor ini maksudnya adalah usia kecil ya, atau waktu anak-anak, waktu masih kecil. Sedangkan sogir ini dia lebih identik dengan benda. Sedangkan yang di sini adalah ditanya adalah usia, usia yang kecil. Kita lihat keterangannya. Jawabannya ya, al-ilmu fisigori kanaksi alal hajari. Berarti pengetahuan yang diperoleh di usia dini itu sangat kuat dan tahan lama. Dia membekas maksudnya. Layaknya ukiran pada batu yang tidak mudah pudar. Ini mufrodat, mahfudot, sorry, mahfudot atau pepatah-pepatah Arab yang sangat terkenal. Kalau teman-teman yang dari pondok biasanya tahu. Ada yang ingin ditanyakan di soal nomor 103 ini? Masih ada yang masih belum jelas? Atau kita langsung lanjut? Langsung lanjut ya. Ada yang bertanya? Oh tidak, oke. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya, di sini ya. Kalau ada yang panjang-panjang kayak gini, maka kemungkinan yang ditanya itu adalah fikroh roisiyah lagi ya. Fikroh roisiyah. Fikroh roisiyah. Langsung teman-teman lihat di apa yang diminta di akhir. Al-fikrah ar-ra'isiyah minan nas as-sabiq ya, maksudnya adalah dalam soal ini yang diminta dasar pemikiran atau gagasan utamanya itu apa ya. Dzukira ba'dul mufassirin, beberapa al-mufassir atau ahli tafsir menyebutkan anna sababa nuzuli suratil ikhlas, bahwasanya penyebab atau alasan turunnya surat Al-Ikhlas di sini adalah sebagai ar-raddu atau penolakan atau tanggapan alal musyrikin alladzina ja'u ilan nabi, tanggapan terhadap kaum musyrik. Rad ini bisa berarti menolak, tapi maksud di sini adalah dia menanggapi alal musyrikin ja'u ilan nabi, tanggapan terhadap orang-orang musyrik yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik ini yas'alunahu an rabbihi azza wa jalla. Mereka saat itu datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang rabbihi azza wa jalla, Tuhannya Nabi Muhammad. Biqaulihim, mereka dengan kata-kata mereka, ansyab lana rabbaka. Maksudnya ansyab ini jadikan Tuhanmu ini berbaik hati kepada kita. Wakila innaha nazalat bisababi su'alil yahud. Penyebab kedua dikatakan juga bahwasanya turunnya surat Al-Fatihah ini adalah karena su'alil yahud. Soalnya orang Yahudi. Riwayat lain mengatakan bahwasanya eh, sebabnya adalah karena pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, Siflana Rabbaka, perjelas ya kepada kami Tuhanmu. Siflana Rabbaka. Mana sih? Sif.
Wasawaun kana al-musyrikun awil yahud, sama saja di sini maksudnya baik kaum musyrik dan orang Yahudi, qad sa'alu anillahi azza wa jalla. Keduanya ini bertanya tentang Allah, ya. Fa innal jawab jaa wadihan. Lalu jawabannya datang dengan jelas. Fis surah Al-Karim, dalam bentuk wahyu. Fanzalallahu ta'ala qaulahu, lalu Allah menurunkan surat tersebut, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-fikrah ar-ra'isiyah minan nas as-sabiq, ya, gagasan utama tentang uh, nas, kalimat di atas itu apa? Yang pertama, at-ta'rifu bi suratil ikhlas. Ini adalah pengertian tentang surat Al-Ikhlas. Nah, ini kurang tepat karena konteksnya kurang nyambung. Tafsiru qiraati suratil Ikhlas. Walaupun di sini ada kata mufassir, ya, tapi mufassir di sini tidak menafsirkan tentang bacaan surat Al-Ikhlas. Sababu nuzuli suratil Ikhlas, penyebab turunnya surat Al-Ikhlas. Nah, ini lumayan benar, ya, karena di sini ada kata sabab, ya. Ada kata sabab. Di sini juga ada kata sabab. Lalu ajmalu makila fi suratil Ikhlas, atau ajmalu makila fil Ikhlas. Di sini adalah keindahan atau ya indahnya surat Al-Ikhlas itu. Bukti keindahan dalam surat Al-Ikhlas itu. Lalu yang E, al-Yahudu yas'alun al-katsir minal as'ilah. Orang Yahudi di sini banyak bertanya, ya, tentang banyak permasalahan. Nah, ini kurang tepat. Jadi yang paling tepat di sini adalah C. C, sababu nuzuli suratil Ikhlas. Di sini ada sabab, penyebabnya kenapa surat Al-Ikhlas itu turun, yang disebabkan oleh dua pertanyaan dari orang-orang musyrik dan orang Yahudi. Jadi jawabannya C. Nah, C, ya. Jadi dalam penentuan fikrah roisiyah di sini tentang gagasan utama atau dasar pemikiran, ini teman-teman harus bisa membaca dengan cepat, atau teman-teman bisa melihat dalam jawabannya itu ketika teman-teman membaca baris pertama di sini. Baris pertama, dzukira ba'dul mufassirin sabab nuzul suratul Ikhlas. Mufassir di sini menyebutkan penyebab dari surat Al-Ikhlas. Di sini ada kata sebab. Jadi teman-teman lihat aja jawabannya mana yang ada kata sebab. Ada surat Al-Ikhlas, ada sebab. Langsung aja cari kira-kira mana. Soal ini nih sudah agak jelas, ya.
dari teman-teman membaca baris pertama itu sudah agak jelas ininya ya jawabannya. Oke, selanjutnya mahiyal maqalah al-munasibah li'inwanil khabari tali. Mahiyal maqalah. Mana eh, paragraf atau kalimat al-munasib yang cocok li'unwanil khabari tali. Ya, untuk judul berita di bawah ini. Afdolu judulnya adalah afdolu qitaatil amali fil mustaqbal. Afdolu qitaatil amali fil mustaqbal. Artinya adalah afdol itu yang afdol apa ya? Yang utama ya. Tapi maksudnya di sini afdolu qitaat, qitaat sektor pekerjaan terbaik fil mustaqbal di masa yang akan datang. Sektor pekerjaan terbaik di masa depan. Yang A yu'abbiru mafhumul amali fil lughatil arabiyyati an ayyi nasyatin yahtaju badlal juhdi li tahqiqi wayatin au natijatin muayyanatin. Yu'abbiru mafhumul amal. Konsep kerja dalam bahasa Arab, mafhumul amal fil lughah al-arabiyyah, penjabaran konsep kerja dalam bahasa Arab, an ayyi nasyatin, maksudnya pengertian pekerjaan dalam bahasa Arab ini adalah an ayyi nasyatin yahtaju badlal juhdi, mengungkapkan bahwasanya setiap kegiatan yang membutuhkan usaha yahtaju badlal juhdi. Setiap kegiatan yang membutuhkan usaha ila al-mihnati au al-hirfati, sorry, li tahqiqi ghayatin au natijatin muayyanin. Setiap kegiatan yang membutuhkan usaha untuk litahqiq, untuk mencapai ghayatin. Ghayah itu tujuan au natijatin muayyanatin, atau tujuan atau hasil, natijah hasil yang muayyanah spesifik. Wa yushiru fil ghalibi ila al-mihnati awil hirfatil lati yumarisuha al-fard. Konsep ini sering merujuk pada profesi atau keahlian yang ditekuni oleh individu. Wal amalu ismun jama'ahu a'mal. Amal itu jamaknya atau kata pluralnya adalah al-a'mal. Wajadruhu as-sulasi amalun. Wajadruhu as-sulasi amalun. Dan akar kata triliteralnya adalah amal. Amma istilahan, secara istilah,
fayushiru al-amal ila ayyi wajibin muntadimin yaqumu bihi al-afrad. Sepertinya kalau diterjemahkan satu persatu ini bakal ini ya, makan waktu banyak. Secara teknis, kerja merujuk pada setiap tugas, baik itu fisik, min ajli tanfidi muhimmati ma tatatallabu juhdan mutawasilan au mustamirron muqabilal usuli ala ajrin au mukafatin maliyatin. Waqad yakunu al-amalu ittiraran au ijbaron. Secara teknis kerja merujuk pada setiap tugas mental atau fisik yang rutin yang dilakukan oleh individu untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan usaha berkelanjutan atau dengan imbalan upah atau imbalan finansial. Waqad yakunul amal ittiraran au ijbaron. Jadi pekerjaan itu harus dipaksakan atau diwajibkan. Kerja itu harus dipaksakan atau diwajibkan. Yang A ini dari ininya ya kurang sesuai ya. Afdolu di sini pekerjaan utama ya dari pekerjaan mustakbal di masa depan. Tidak nyambung, tidak ada kata mustakbal, tidak ada kata afdol. Jadi yang A ini tidak tepat. Tidak ada kata afdol, tidak ada kata mustakbal. Sedangkan yang B, ya ta'arradu suqul amali ila taghyiri bisur'atin. Pasar tenaga kerja itu mengalami perubahan dengan cepat. Akbaro min ayyi waktin madha. Lebih cepat dari waktu sebelumnya. Wa yutawaqqa'u an tahtafiya al-kathiru minal wadha'ifi al-mawjudati haliyan. Wa hunaka amilani asa siyani mas'ulani an hada at-taghyir. Asba al-muntada al-iqtisadiyyi al-alami. Huma su'ud teknologiyat al-jadidah wal andimati al-aliyah min jihatin wa tawajjuhu nahwa al-iqtisadi al-ahdari wa tanmiyati wa tanmiyati asy-syari'u fit teknologiyat al-jadidah misla al-bayanat ad-dhahmati wal hawsabati. Kita skip ya untuk mempersingkat waktu. Yang B ini cocok ya jawabannya. Karena di sini mustakbal masa depan itu membicarakan tentang teknologi. Membicarakan tentang teknologi. Di sini disebutkan banyak tentang teknologi yang ada kaitannya dengan masa depan. Pasar tenaga kerja
berubah lebih cepat dibanding sebelumnya. Intinya di yang B ini dia membicarakan banyak tentang kemajuan teknologi yang itu sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Sedangkan yang C, al-amalu laisa mujarrada diyaril insani. Nah, pekerjaan itu bukan sekedar pilihan manusia, bal huwa daruratun litahqiqi at-tatawuri wan numuwah. Tapi merupakan kebutuhan untuk pembangunan wan numuwah dan pertumbuhan. Oleh karena itu, lihada ya'uddu al-amalu bimatabati di HP kurang jelas ya. Lihada yu'addu al-amalu bimatabati muharriki an-najahi bin nisbati lil afradi wal umami. Jadi di sini pekerjaan bukan sekedar pilihan manusia, tapi merupakan kebutuhan untuk membangun dan menumbuhkan suatu. Oleh karena itu, pekerjaan dianggap sebagai mesin kesuksesan bagi individu dan bangsa. Lihada yu'addu al-amalu bimathabati muharriki an-najah. Oleh karena itu, pekerjaan dianggap sebagai mesin kesuksesan bin nisbah lil afradi wal umami. Mesin kesuksesan bagi individu dan bangsa. As-sahsu al-amilu, individu yang bekerja, yakunu aqwa fi kulli syai'in, lebih kuat dari segala hal. Li'annahu yamliku amalan yasunuhu yaswanuhu an su'alin nas, karena ia memiliki pekerjaan yang melindunginya dari meminta-minta sesuatu kepada manusia. Ini juga kurang tepat karena di sini dia lebih banyak berbicara tentang dampak pekerjaan dan alasan terpenting dari dampak dari pekerjaan tersebut. Lalu yang D, ini soalnya butuh kecermatan ya teman-teman. Kalau teman-teman biasanya dalam soal menentukan ini apa? Menentukan teks yang tepat untuk judul itu teman-teman diminta membaca dengan cepat karena ini sangat-sangat memakan waktu ya. Sangat-sangat memakan waktu. Membaca itu sangat-sangat memakan waktu. Tapi teman-teman baca dengan cepatnya itu dengan melihat dari bentuk judulnya. Afdalu qita'at al-amal fil mustaqbal. Jadi pekerjaan yang sangat-sangat penting di masa depan itu biasanya yang mengarah kepada suatu yang menggunakan teknologi-teknologi. Jika ada mustakbal ini, maka yang B ini cukup relevan karena dia membicarakan tentang bagaimana perkembangan di masa depan. Mungkin teman-teman nanti bisa latihan sendiri ya. Dan kalau kita artikan satu persatu, sangat-sangat memakan waktu. Intinya di sini
Dari mungkin teman-teman bisa melihat membaca dengan cepat dan melihat kata-katanya, kira-kira apa yang cocok dengan judul tersebut. Dari situ teman-teman bisa langsung menentukan jawaban. Yang D itu al-amalu laisa mujarrad khiyar lil insani. Kerjaan bukan hanya pilihan bagi manusia, tapi merupakan kebutuhan. Hampir sama-sama polanya. Jadi tidak membicarakan tentang masa depan. Asasun najah fil amal. Jadi yang D juga asasun najah, dasar keberhasilan dalam bekerja. Ayatimma bil ikhlas taman. Jadi harus dilandasi oleh rasa ikhlas. Yang tepat. Jadi yang tepat di sini adalah yang B. Ya. Pasar tenaga kerja berubah lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Diperkirakan banyak lapangan pekerjaan yang ada saat ini akan hilang. Ada dua faktor utama, yang utamanya yaitu ekonomi dunia, teknologi, tren menuju ekonomi hijau. Langsung ya, terputus ya. Oke, kita langsung lanjut ke soal selanjutnya untuk mempersingkat waktu juga. Soal nomor 10, teman-teman bisa hampir sama kayak yang tadi ya. Ketika ada bacaan yang panjang ini, maka teman-teman lihat soalnya ya. Fima yali, dalam tulisan di atas, haqa'iq tata'allaku bi Muhammad bin Salman. Jadi sebelumnya dijelaskan di atas tentang Muhammad bin Salman ya, putra mahkota Arab Saudi di sini. Ulida Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud Yauma Wahid Wasalatin, pada tanggal 31 Agustus Am 1985. Walidatuhu hiya al-amirah, ibunya bernama Putri Fahdah bintu Fallah bin Sultan bin Aslin. Wajadduhu, dan kakek neneknya, min ummihi, dari belah pihak ibunya, Rokan bin Aslin, bernama Rokan bin Aslin. Tazawwaja am alfain wa tamania, Muhammad bin Salman ini menikah pada tahun 2008. Min Amirati, dengan putri Sarah bintu Masyhur bin Abdul Aziz Al Saud, dengan putri Sarah binti Masyhur bin Abdul Aziz Al Saud. Masih satu keluarga ya. Muhammad bin Salman ini keturunannya Al Saud ya, keturunannya cucunya Abdul Aziz pendiri Arab Saudi. Istrinya juga cucunya Abdul Aziz juga, berarti masih sepupu. Wahua abun li salasati abna. Muhammad bin Salman ini merupakan bapak dari 3 orang anak. Wa abrazu hiwayatihi, dan hobinya, hiwayah itu hobi yang paling menonjol, abrazu hiwayah as-soidu, yaitu berburu, bahwa
hasilun ala syahadati. Dia memegang, sudah mendapatkan penghargaan ya, mendapatkan sertifikat dalam hal berburu. Ittihadi mudarribi al-hadsi al-muhtarifain ad-dauliyah. Membuatnya memegang sertifikat, nama sertifikatnya adalah Asosiasi Instruktur Berburu Internasional. Slide ini bisa berarti berburu. Tapi mungkin yang dimaksud di sini adalah soidus samak atau memancing. Karena di sini sertifikatnya ini adalah sertifikat profesional dalam hal menyelam. Maksudnya di sini dalam hal kelautan. Jadi kemungkinan maksudnya dari soid di sini adalah memancing, bukan berburu. Wa fi ma yali haqaiq tata'allaq bi Muhammad bin Salman illa. Di sini ada kata illanya. Kata illa di sini. Jadi di bawah ini ada sesuatu yang berkaitan dengan Muhammad bin Salman, illa kecuali, ada pengecualian di sini. Hal-hal yang berhubungan dengan Muhammad bin Salman kecuali. Teman-teman bisa langsung melihat aja sesuatu yang tidak berhubungan dengan Muhammad bin Salman. Yang A, inna sallallahu alaihi wasallam asyrafan nas nasaban wa akmalahu khuluqan wa khalqan. Nah, yang A ini nggak ada kaitannya ya sama Muhammad bin Salman, tapi malah membicarakan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemungkinan ini yang mendekati benar ya. Tapi kita lihat apa ada yang lain. Talaqqa al-amir Muhammad marahilu ta'limiyah al-ula di madarisir Riyadh. Dari Riyadh di sini, berarti dia membicarakan Muhammad yang zaman sekarang. Dia Pangeran Muhammad bin Salman. Pangeran Muhammad ini mengenyam pendidikan awalnya ta'limi al-ula fi madarisir Riyadh, di sekolah-sekolah di Riyadh. Wa kana min dimni al-asyrati al-awail, yang termasuk dalam 10 besar siswa terbaik ala mustawa al-mamlaka al-arabiyah Saudiyah, di Arab Saudi. Tapi apa benarkah ini Muhammad yang dibicarakan adalah Muhammad bin Salman? Waqad hasala alal bakalorius, dia mendapatkan gelar sarjananya fil qanun min Jami'ah al-Malik as-Su'ud fir Riyadh. Dia peroleh gelar sarjana qanun, hukum, dalam hukum, di Universitas Al-Malik Su'ud, King Saud. Ya, kemungkinan ini masih membicarakan Muhammad Salman. Apa ini kemungkinan masih benar? Tapi kita lihat jawaban yang lain. Ba'da takharrujihi minal jami'ah, setelah dia lulus dari universitas, assasa Muhammad bin Salman. Nah, ini ada Muhammad bin Salmannya. Jadi kemungkinan jawabannya bukan ini, karena dia masih membicarakan Muhammad bin Salman. Kita lihat jawaban yang lain apa masih ada juga. Bada'a al-amir Muhammad musayyaratuhu as-siyasiyah min hilal amalihi
setelah lulus dari universitas, Muhammad bin Salman ini dari masih membicarakan pada tahun 2009-2007, ini berarti kemungkinan Muhammad di sini masih membicarakan Muhammad bin Salman. Lalu yang E, Ma'ifa'il Amir, Mukrin bin Abdul Aziz bin Saud, ini masih membicarakan hal-hal yang baru juga. Jadi kemungkinan tahun 2015 ini yang dimaksud juga adalah Muhammad, fakta-fakta tentang Muhammad bin Salman. Ini juga tahun 2009 sampai 2007 masih baru. Kemungkinan Muhammad yang dibicarakan di sini adalah Muhammad bin Salman. Jadi jawabannya kurang tepat. Tapi jawaban yang benar di sini adalah A. A ya, karena yang dimaksud di sini adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan Muhammad bin Salman. Karena yang di sini yang diminta adalah fakta-fakta yang bukan Muhammad bin Salman. Ada ilahnya di sini. Sedangkan yang A ini membicarakan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawaban yang benar adalah A. Jadi kalau ada ilahnya ini teman-teman, kalian teman-teman bisa mencari yang tidak sesuai dengan fakta-fakta. Oke, untuk selanjutnya jawabannya apa? Nah, ya kan? Inna sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sesuai dengan fakta-fakta Muhammad bin Salman. Ini jawaban yang B. Yang A ini membicarakan tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, untuk soal selanjutnya, ratib al-kalimah al-atiyah litakuna jumlatan sahihatan. Dari kata-kata acak di bawah ini, jadi teman-teman diminta untuk menyusunnya menjadi kalimat yang benar. Ada an-nabi, ada ma'a, dengan, mus'ab, saya lihat Nabi dengan Mus'ab, Ba'isa mengutus, man siapa, baya'uhu yang berjanji membaiat atau berjanji setia, Yasrib, dari Yasrib itu nama lain atau nama sebelum Madinah dulu, namanya Yasrib, min dari kota Yasrib. Yasrib adalah nama Madinah sebelum Nabi hijrah. Jawaban yang tepat, teman-teman lihat jawabannya, an-nabi ma'a Mus'ab, Nabi bersama Mus'ab, ba'isa mengutus, man baya'uhu orang-orang yang berjanji setia kepadanya, min Yasrib dari Yasrib. Nabi bersama Mus'ab. Jawabannya kurang tepat ya, secara arti kurang tepat. Nabi bersama Mus'ab yang mengutus. Lalu yang B, ba'isan Nabi Mus'ab. Nabi mengutus Mus'ab. Ma'a man baya'u, bersama dengan orang-orang yang membaiatnya, min Yasrib dari Yasrib.
tepat. Ya. Tapi kita lihat apa ada jawaban yang lebih bagus. Ba'isa Mus'ab an-Nabi, Mus'ab mengutus Nabi, ini nggak mungkin ya, kurang tepat. Yang D, yes, ribu an-Nabi, Yasrib Nabi, ma'aman bayahu. Nah, Yasrib ini nama kota, lalu setelah itu Nabi, ma'aman bayahu. Nah, kalimatnya lebih acak-acakan, kurang tepat. Lalu Mus'ab ma'an Nabi, ba'isa man bayahu. Ini sama kayak yang A ya, cuman dibalik aja. Mus'ab dengan Nabi, kalau yang A ini Nabi dengan Mus'ab. Jadi kurang tepat juga. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jawaban yang tepat yang B, yang cocok. Ba'isa an-Nabi Mus'ab ma'aman baya'uhu min Yasrib. Nabi mengutus Mus'ab bersama orang-orang yang membaiat atau yang berjanji setia kepadanya dari Yasrib, dari Madinah. Jadi Nabi mengutus Mus'ab. Bukan Nabi dan Mus'ab mengutus orang. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi di sini rotip ya, ini banyak juga teman-teman dalam soal-soal. Biasanya diminta untuk menertibkan dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, ini sesuatu yang umum. Menertibkan atau membuat kata-kata yang acak itu menjadi kalimat yang sempurna. Jadi kalimat teman-teman harus tahu dulu satu persatu artinya. Setelah tahu baru mencocokkan satu persatu. Kadang ada yang cocok secara arti tapi tidak cocok secara kejadian. Misalkan Bu'isa Mus'ab an-Nabi. Ini secara arti benar, tapi secara kejadian nggak mungkin Mus'ab mengutus Nabi. Jadi teman-teman harus tidak hanya dituntut untuk tahu artinya, tapi tahu juga kejadian sebenarnya. Oke, untuk soal selanjutnya 109. Saya baca dari komputer aja. Nah, dari sini dari HP kecil sekali tulisannya. Al-Quran Al-Karimu Kitabun Nadimun Naf'i. Ya. Sebelum kita baca bacaan yang panjang ini, kita lihat dulu apa permintaan. Nah, di sini kita lihat dia meminta al-fikrah ar-ra'isiyah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Dimintanya adalah gagasan utama atau dasar pemikiran. Jadi kita lihat langsung, kita lihat jawabannya. Nah, kita lihat soalnya. Kita lihat soal. Al-Quranul Karim Kitabun Adimun Naf'i. Al-Quran adalah kitab yang memiliki manfaat besar. Rafi'us sya'ni, sangat penting. Mahfudun la yataghayyar. Al-Quran itu terpelihara, terjaga, la yataghayyar, dia tidak berubah. Yataghayyar au yatabaddal. Yataghayyar, yatabaddal sama saja. Yahdi an-nas ila tariqil khair wal jinan. Dia Al-Quran ini membimbing manusia kepada jalan kebenaran, kebaikan, dan jinan. Jinan ini jamak dari jannah, dari surga. Karena jannah itu ada banyak, ada tingkatan-tingkatan. Jadi jinan di sini maksudnya surga-surga yang bertingkat-tingkat. Yub'iduhum an tariqis syarr wan niran. Menjauhkan dari jalan yang buruk, wan niran, dan
neraka. Niron ini jamak dari nar. Neraka juga sama seperti surga, ada tingkatan-tingkatannya, maka di sini disebut niron, neraka-neraka. Waqat hawa Al-Quran Al-Karim subulas sa'adati wal falahi fid dini wad dunya. Dan Al-Quran Al-Karim ini membawa atau menunjukkan jalan menuju as-sa'adah, kebahagiaan, wal falah, kesuksesan, fid dini wad dunya, dalam agama dan dunia. Waman imtasila bima fihi minal awamir, dan barang siapa yang menaati perintah-perintah yang terkandung di dalamnya, wabta'ada an fi'li ma naha anhu, dan menjauhi pekerjaan apa yang dilarang di dalamnya, wahadzara faqad faza bi rahmatillahi ta'ala wa ridwanihi, dia telah mendapat rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waqad bayyana Allah taala annahu ahkama ayati kitabihi al-karim. Ahkama ayatit kitabihi al-karim. Allah Subhanahu wa taala memperjelas bahwa dialah yang membuat peraturan melalui ayat-ayatnya. Wa ja'alaha mutakotat mutakotatan la ya'tiha an-naqs wa la yumkinu dibasyarin ay yang kudoha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperjelas bahwa dialah yang membuat peraturan melalui ayat-ayatnya dan menjadikannya untuk ditaati dan tidak ada cacat di dalamnya. Wa qala subhanahu wa ta'ala alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alif lam ra, suatu kitab dan ayat-ayatnya yang disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Jadi teman-teman, di sini dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu penjelasan tentang Al-Quran, penjelasan tentang Al-Quran, apa saja kelebihan-kelebihan dalam Al-Quran kalau kita membacanya. Situ ada juga larangan dan perintah. Jadi untuk menentukan al-fikrah ar-raisiyah, gagasan utama, dasar pemikiran, jika teman-teman sudah membaca, maka kita lihat pilihannya di sini. Asarul jawaban yang A, asarul Qur'ani fi tazkiyatin nafsi fi tazkiyatin nafsil muslim. Dampak Al-Quran ini, dari membaca Al-Quran fi tazkiyatin nafsi al-muslim, untuk menjaga atau yang menjaga diri bagi muslim. Asarul Quran ala sulukil muslim, dampak dari membaca Al-Quran ini terhadap suluk, terhadap akhlak atau perbuatan muslim. Kalau yang pertama dia dampaknya terhadap pribadi, kedua tentang
pekerjaan muslim, orang muslim. Asaru simail Quran, dampak dari mendengarkan Al-Quran. Naf'ul Quran Al-Karim, manfaat dari Al-Quran Al-Karim. Ba'dul muwafiqi ad-dallati ala ta'thir Al-Quran lan nafs. Ba'dul muwafiq. Beberapa muwafiq itu bisa diartikan apa? Kesepakatan, dalil-dalil kesepakatan, beberapa dalil-dalil kesepakatan yang berdampak atau yang di yang Al-Quran ini berdampak terhadap kesepakatan dalil apa terhadap diri seorang muslim. Setelah kita membaca Asarul Quran fi tazkiyatin nafs, di sini Al-Quran hanya membicarakan tentang dampak terhadap diri seorang muslim. Karena kalau kita lihat di sini ini, dia tidak hanya membicarakan dampak personal Al-Quran terhadap seorang muslim, tapi juga membicarakan banyak dampak lainnya. Asarul Quran ala suluk, hanya dampak terhadap suluk, ya, perbuatan. Ini juga kurang tepat karena dia spesifik, ya. Yang A dan B ini spesifik. Yang C juga asar sima'il Quran. Juga spesifik juga dampak dari mendengar Al-Quran. Naf'ul Quran Al-Karim. Nah, ini umum. Umum, lebih umum. Manfaat dari Quran. Ba'dul muwakifi adalah. Ini hanya membicarakan ba'd, ya, beberapa saja. Fikroh Raisiyah ini untuk menentukan kesemuanya kita harus melihat semua, ya. Di sini Al-Quran dijelaskan tidak hanya berdampak terhadap diri muslim ataupun perbuatan muslim ataupun dampak dari mendengarkannya saja, tapi di sini membicarakan tentang banyak manfaat-manfaat dari Al-Quran. Nah, ini bisa dilihat juga. Ada an-naf'i di sini. Ada an-naf'i. Azimun naf'i. Yang berarti memiliki dampak atau manfaat yang sangat besar. Jadi jawabannya ini sesuai yang D, ya. Dampak. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, ya. Fima yali, di bawah ini, muktatofat minal ayat al-Qur'aniyah wal ahadis an-nabawiyah al-muta'alliqati bitasamuhi. Istisna, di sini teman-teman lihat ada kata istisna. Istisna ini sama dengan illa tadi. Yang berarti kecuali. Kecuali. Jadi di bawah ini beberapa penjelasan minal ayah al-Qur'aniyah, dari ayat-ayat Quran
wal ahadis dan hadis an-nabawiyah al-muta'alliqu bit tasamuh yang berkaitan dengan toleransi. Bistisna kecuali, jadi dilihat ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang ayat toleransi. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menjalankan agama. Ini ayat-ayat toleran ya. Sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sering dibicarakan dalam diskusi-diskusi tentang toleransi beragama. Ya, yang B, ya ayuhan nabi, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, bahwasanya kami menciptakan kalian dengan berbagai macam kelompok, baik itu laki-laki, perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan menjadikan kalian itu syu'ub, kelompok, perkumpulan, wa qabail. Qabail sama li ta'arufu, untuk saling mengenal. Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, fa alaihi bil ilm, maka dia harus memiliki ilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus memiliki ilmu juga. Nah, ini tidak ada tasamuh. Ya. Kemungkinan ini jawabannya. Lalu yang B, tapi kita lihat dulu yang lain. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Walladzi nafsi biyadihi, yang berada di sisi Rasulullah itu, la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu. Rasulullah itu uh, tidak menyukai abdun yang dia tidak yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Walladzi nafsi biyadihi. Kemungkinan ini masih tentang ayat toleran. Karena di sini masih ada kata yuhibbu li jarihi, itu untuk mencintai tetangganya. Ma yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai dirinya. Masih ada toleransi, walaupun itu dengan tetangga. Lalu yang ekila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani habbu ilallahi qala al-hanifiyatu as-samha. Gila, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul adyan, adyan agama. Saya agak, ini juga masih tentang toleransi. Hadis tentang toleransi. Jadi jawabannya yang C ya. Di sini berbicara tentang ilmu, tidak ada toleransi di sini tentang beragama. Ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Tentunya sudah selesai. Serta tinggal 5 orang.
Waktu juga sudah mulai menunjukkan jam 8. Saya kembalikan lagi kepada Mas Arka.